Babak baru persidangan antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini memasuki fase krusial yang dipenuhi ketegangan. Perebutan hak asuh anak di antara mantan pasangan selebritas ini kian memanas setelah keduanya sama-sama menunjukkan sikap tidak ingin mengalah demi masa depan buah hati mereka. Meskipun sidang perdana diwarnai kontras kehadiran, di mana Sarwendah hadir penuh kesiapan, sedangkan Ruben memilih absen, sinyal perlawanan sengit tetap tertangkap jelas dari kedua belah pihak. Di tengah ego yang sama-sama meninggi, agenda mediasi mendatang dipandang sebagai titik balik penentu. Maka inilah 5 fakta perlawanan sengit Ruben Onsu versus Sarwendah dalam perebutan hak asuh anak, serta peluang damai yang tersisa. Babak baru perseteruan hukum antara mantan pasangan selebritas Ruben Onsu dan Sarwendah resmi dimulai seiring dengan diketuknya palu sidang perdana gugatan hak asuh anak. Agenda pembuka yang berlangsung di pengadilan ini langsung menyita perhatian publik akibat kontrasnya sikap yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak sejak awal persidangan. Sarwendah melangkah pasti memasuki ruang sidang, menunjukkan komitmen dan kesiapan penuhnya untuk menghadapi setiap proses hukum demi mempertahankan sang buah hati. Sebaliknya, pemandangan berbeda datang dari pihak penggugat, yakni Ruben Onsu, justru memutuskan untuk tidak hadir dan memilih absen dalam agenda krusial ini. Ketidakhadiran Ruben di tengah langkah mantap Sarwendah ini seolah menjadi sinyal awal dari sengitnya strategi dan dinamika perebutan hak asuh anak yang baru saja dimulai. Hari ini adalah sidang pertama, ya. Hakim juga tadi memuji juga kehadiran klien kami, Bu Sarwendah, sebagai etikat baik, ya, menghormati proses persidangan ini sehingga klien kami hadir. Ya. Satu hal yang perlu saya tekankan kali ini adalah bahwa klien kami, Sarwendah, sangat siap menghadapi proses persidangan ini. Dan kesiapan beliau itu lahir dari satu komitmen tunggal yang mana demi memastikan kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak, dan juga masa depan anak-anaknya bisa terlindungi. Sebagai seorang ibu, klien kami ini fokus kepada menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi dalam kesempatan kali ini kami mau sampaikan bahwa klien kami sangat siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan kooperatif, transparan, dan juga penuh itikat baik. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak dari proses hukum yang berjalan ini. Pada prinsipnya, prinsipal yaitu Ruben tidak berkewajiban untuk hadir apalagi dalam sidang pertama, Pak, ya. Karena sidang pertama kita sangat ketahui bahwasanya itu adalah pemeriksaan dari legalitas baik itu prinsipal maupun kuasa. Di tengah bergulirnya proses hukum yang kian menyita perhatian publik, Sarwendah menunjukkan bahwa naluri seorang ibu tidak akan pernah goyah oleh tekanan apapun. Menghadapi gugatan hak asuh anak yang dilayangkan oleh Ruben Onsu, mantan personil girl band ini memilih untuk berdiri tegak di garis depan tanpa keraguan sedikit pun. Bagi Sarwendah, persidangan ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah perjuangan hidup mati demi masa depan darah dagingnya. Dengan ketegasan penuh, ia secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk berjuang habis-habisan di meja hijau. Langkah mantap dan komitmen baja ini ia ambil demi satu tujuan mutlak, memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan mereka tetap berada aman di bawah pengawasan serta kasih sayang langsung dari ibunya. Seperti yang saya sudah bilang, ini adalah pertama kali buat saya. Sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Jadi semoga segala sesuatu prosesnya berjalan dengan lancar. Saya juga selaku warga Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, saya datang
untuk memenuhi panggilan pertama dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar demi kebahagiaan anak-anak. Terima kasih. Kendati memilih absen secara fisik pada agenda sidang perdana, Ruben Onsu mengirimkan sinyal perlawanan yang sangat kuat dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, presenter kondang ini menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak akan mundur selangkah pun dalam perebutan hak asuh anak. Pihak Ruben secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk berjuang keras mengerahkan segala upaya hukum demi memenangkan hak asuh penuh atas buah hatinya. Menariknya, di tengah tensi persidangan yang kian memanas, kubu Ruben Onsu justru memamerkan rasa percaya diri yang tinggi. Melalui sang pengacara, Ruben menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah khawatir dalam menghadapi proses hukum ini, karena ia meyakini bahwa perjuangan yang dilakukannya murni demi kebaikan dan masa depan terbaik bagi anak-anaknya. Kalau kami kan memang berjuang. Apabila hakim melihat bahwa memang anak-anak ini lebih cocok dengan ayahnya, ya karena merasa dia berada di lingkungan yang tidak aman, ya kita akan bersyukur tentang hal itu. Tapi kalau tidak, tetap ada pada ibunya, pasti hakim juga akan memutuskan ada haknya Ruben dan anak-anak untuk berkumpul bersama. Jadi dengan demikian kan nggak ada yang menjadi kekhawatiran kami. Apa yang menjadi kekhawatiran kami? Kami tidak pernah khawatir tentang apapun, kami tidak pernah khawatir yang berkaitan dengan masalah gugatan hak asuh anak ini. Kan saya sudah sampaikan, siapapun yang menjadi pemenang dalam gugatan ini tidak mengeliminasi hak mereka sebagai orang tua. Andaikan kami pun memenangkan gugatan hak asuh anak ini dan anak-anak hak asuh yang diberikan kepada Ruben, kan tidak mengeliminasi S sebagai ibunya anak-anak. Tidak juga menghilangkan haknya S untuk berkumpul bersama anak-anak. Dan kami sudah mengatakan kami tidak akan melakukan hal yang sama, Ruben tidak akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh S. Kalau hak asuh anak itu jatuh kepada tangan S, jika tak jatuh kepada tangan Ruben, Ruben tidak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh S. Ruben pasti akan tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkumpul dengan S. Nah, demikian juga sebaliknya, apabila kemudian hakim lebih menerima argumentasi dan dalil-dalil yang disampaikan oleh S nanti di persidangan dan tetap mengukuhkan bahwa anak-anak itu berada dalam hak asuh ibunya, saya yakin hakim tidak akan mengeliminasi dan menghilangkan hak Ruben sebagai ayahnya, tidak akan menghilangkan hak anak-anak untuk berkumpul bersama ayahnya. Lalu apa yang menjadi kekhawatiran kami? Tidak ada yang menjadi kekhawatiran kami. Yang perlu menjadi kekhawatiran itu adalah S. Sampai misalnya anak-anak itu tidak lagi hak asuh yang diberikan kepadanya, dia akan kehilangan hak asuh itu. Jadi selama ini yang selalu dia bangga-banggakan bahwa seolah-olah anak-anak itu lebih baik sama dia, itu pasti kan sudah hilang, sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Di balik kerasnya perlawanan hukum yang ia tunjukkan di ruang sidang, Sarwendah tetap memperlihatkan kedewasaan dan kebesaran hati sebagai seorang ibu. Meski siap berjuang habis-habisan di meja hijau, ia menegaskan bahwa konflik yang berlarut-larut bukanlah jalan keluar ideal yang ia inginkan demi masa depan buah hatinya. Tensi perebutan hak asuh anak dengan Ruben Onsu memang kian memanas. Namun, Sarwendah memilih untuk tidak menutup mata dari solusi terbaik. Melalui sikapnya yang demunak, ia secara terbuka mengungkapkan harapan besar agar perselisihan ini bisa segera menemui titik terang melalui jalan damai. Bagi Sarwendah, menurunkan ego dan mencapai kesepakatan bersama dengan Ruben di luar persidangan yang melelahkan jauh lebih berharga demi menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan anak-anak mereka. Mohon doanya dari rekan-rekan semua, dari semua masyarakat bahwa bisa ada perdamaian. Karena gimana pun yang kami jaga adalah kepentingan anak-anak. Ya, semua tidak ada yang sempurna dan ranah pengadilan adalah ranah yang paling tepat untuk kita masing-masing menyampaikan semua hal yang menurut kami baik, ya, sehingga tidak perlu lagi kami berbalas pantun di media untuk menyampaikan siapa yang paling benar. Sudah ada ranahnya, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya,
dan pihak Bank Minola juga sudah menyampaikan ini, sudah memproses ini sebagai proses hukum, ya. Jadi kita hormati, kita menahan diri untuk melakukan penghakiman di media sosial. Kita hindari penggiringan opini publik, ya. Biarkan saja proses ini berjalan dengan baik. Untuk siapa? Bukan untuk klien kami, bukan untuk klien Bank Minola, tapi untuk anak-anak, ya. Setelah ketegangan yang terus memuncak di ruang sidang, secerca titik terang kini mulai membayangi akhir dari konflik perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Babak baru yang dinanti-nantikan pun tiba, seiring dengan dijadwalkannya agenda mediasi resmi oleh pihak pengadilan. Momen mediasi ini menjadi fase paling krusial, sekaligus kesempatan emas yang jarang terjadi di tengah dinginnya hubungan mereka belakangan ini. Di ruang mediasi yang lebih tertutup dan kondusif, Ruben dan Sarwenda memiliki peluang besar untuk akhirnya kembali duduk bersama, saling berhadapan secara langsung tanpa sekat formalitas persidangan. Publik kini menaruh harapan besar agar momen ini dapat meluluhkan ego masing-masing, sehingga keduanya mampu melahirkan kesepakatan damai demi masa depan dan senyum buah hati mereka. Di mediasi pada prinsipnya menurut Perma memang prinsipal wajib hadir. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika prinsipal ada agenda, maka bisa dikuasakan kepada kuasa hukumnya. Itu sudah ada aturannya, Pak. Untuk mediasi diwajibkan prinsipal hadir, ya, baik RO ataupun klien kami Sarwenda hadir. Kami meyakini bahwa RO klien Bank Minola adalah orang baik, ya. Klien kami Bu Sarwenda juga orang baik. Kami mohon sekali kepada teman-teman, jangan lagi, ini kan sudah masuk ke ranah persidangan, kita hormati prosesnya, kita jaga marwah persidangan, jangan mendahului persidangan. Termasuk dari kami tidak akan melakukan penggiringan opini, karena apa? Biar nanti bukti-bukti yang bicara di persidangan, ya. Hakimnya, kami yakin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki hakim yang berintegritas tinggi, ya. Hakim yang memang mengetahui bahwa di sini yang kita jaga adalah kepentingan anak, ya. Jadi kami mohon, hoaks-hoaks yang sudah terlalu banyak, kami diam bukan apa-apa karena memang Bu Wenda menjaga psikologi anak-anak. One, two, three.